Indo 5 berbagi. Yogyakarta, Desa Gelaharjo, Kabupaten Sleman. Indo 5 berbagi, syukurku tiada henti. Berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharga hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri. Pada kesempatan Indo 5 berbagi Yogyakarta part ketiga kali ini, salah satu tim dari Indo 5 area Yogyakarta yaitu Novitasari akan mewawancarai sejumlah narasumber dari warga sekitar maupun lakon hiburan. Bagaimana cerita mereka? Yuk kita simak bersama. Oke, selamat siang teman Indo 5. Kali ini kita sudah berada di dapur umum di Posko Gelaga Harjo ya. Tadi kita sudah menyerahkan donasi sembako dan saat ini saya sedang berada di dapur umumnya bersama Pak siapa Pak? Pak Eka. Pak Eka dari yang hari ini bertugas memasak, bener ya Pak ya? Ya. Oke, nah hari ini kita mau masak apa nih Pak di dapur umum ini Pak Eka? Kita memasak telur kuning, bumbu kuning. Telur bumbu kuning? Ya. Oke, sama Ada rebusan sayuran. Walaupun itu usia ini tetap harus diperhatikan masalah nutrisi ya Pak ya? Ya. Ya, jadi tanggung jawabnya Pak Eka dan teman-teman di dapur umum adalah untuk menjaga agar nutrisi dari para pengungsi ini tetap dijaga gitu. Nah ini sambil nunggu saya mau ngobrol-ngobrol dikit. Udah berapa lama nih di pengungsian? 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Rumahnya berarti ditinggal atau ada yang bolak-balik gitu? Bolak-balik. Oh ada yang bolak-balik ya. Tiap hari ngumpul ya? Ada di sana. Ternaknya di sana. Ada yang Sebagian. Oh sebagian di sana. Sebagian sudah di sini. Sudah di atas. Oke. Ini makan menu masakannya hari ini telur sama sawi ya? Ya. Gimana? Enak, mantep? Enak, mantap. Mantep ya. Tadi saya, oh iya mantep lah. Tadi saya lihat masaknya juga sih, mantep lah. Berarti di sini kalau makanannya mah nggak ada masalah ya? Suka ada kegiatan gitu nggak di sini? Kadang ya, kadang pagi senam. Oh pagi ada senam. Setiap pagi atau hari apa? Enggak tentu. Ini besok minggu lagi. Oh, setiap minggu. Nah, Mbak Niki kan lagi ada wabah Covid nih. Ya. Nah, kalau dari Mbak Puji sendiri antisipasinya gimana? Kan juga dari segi usianya mungkin juga sudah senior ya bahasanya gitu. Gitu. Untuk menjaga walaupun di pengungsian tapi tetap menjaga diri gimana Mbak? Ya menjaga kesehatan itu ya pakai masker itu. Pakai masker, kalau lagi nggak makan pakai masker ya. Ya. Terus cuci tangan. Ya. Itu disediakan tempat cuci tangan ya Mbak ya. Nah, sekarang saya sudah bersama Mas Joni dari Calung Fang ya. Ya, halo Mas Joni, selamat siang. Mas Joni ini selaku Koordinator sendiri dari tim Calung Fang. koordinator tim Calung Fang. Boleh cerita sedikit Mas? Kalau saya juga ikut membantu membangun tim Calung Fang sendiri. Saya juga ikut pertama, tapi untuk dari segi tim intinya itu saya yang generasi kedua. Oh generasi kedua, wow Tapi udah lama sekali ya. tetap ikut. Legend ya berarti. Ini memang yang biasa dulu main di Malioboro itu ya Mas ya Iya, berarti ya. tetap main di Termasuk Malioboro. salah satu pionir berarti ya. Sekarang kan satu udah rame tuh banyak banget Iya, kan berbagai macam grup musik Benar. angklung itu ya. Nah kalau dari alat musiknya kenapa milih alat musik seperti ini Mas?
angklung, gambang, kentongan yang istilahnya identik dengan bambu, terus ada beberapa alat musik yang kayak perkusi, tapi kita mix sendiri, istilahnya enggak. Kenapa alat musiknya yang dipilih seperti itu? Pertama, 1-2 temen ada yang bisanya menguasai itu, akhirnya terus yang lainnya juga coba ayo kita kembangkan gitu. Seperti itu. Akhirnya kita juga tertarik, kita suka dengan musik ini, terus sekalian juga membudidayakan musik-musik tradisi. Dan sekarang jadi tren malah nih Mas ya? Iya, jadi tren. Di kalangan anak muda juga banyak sekarang ya? Iya. Oke, nah itu sejak pandemik ini apa yang dirasakan berbeda nih Mas? Sangat berbeda sekali, soalnya kan kita juga pas main kan pasti banyak orang tertarik ingin berkumpul juga. Nah dari situ kan kita tidak bisa istilahnya perform secara bebas, juga kita tidak bisa mengamen secara bebas. Jadi selama pandemi itu kemarin kita benar-benar off. Oh, berapa lama berarti tuh? Oke. Ya semenjak sampai bulan Oktober. Oh, ini berarti November nih baru mulai aktif lagi? November, akhir Oktober itu sudah mulai kita buat untuk kegiatan Janglofang sendiri sudah berjalan, tapi ya belum padat, belum terkendala aturan. Tapi selama pandemi pun kita juga mencoba untuk berekspresi, tapi tetap kita latihan tetap gitu ya? latihan, kita nggak cuman kita buat tim Calungfang, tapi kita juga dari teman-teman sendiri ya juga buat tim apa tuh sekarang yang tren gitu. Kita buat sesuatu yang beda, tapi kita juga tidak lupa mengangkat musik tradisional itu sendiri. Semoga nanti ini udah mulai aktif lagi ya, semoga kedepannya jadi semakin aktif lagi, semakin banyak job lagi ya Mas ya, semakin banyak ladang rezeki lagi. Kita moga-moga normal, terus berjalan baik. Saya juga ucapkan terima kasih sudah mau berpartisipasi di eventnya Indo 5 berbagi ini. Kita tahu memang masa pandemi ini tidak mudah, tapi kita bisa bersama-sama kita jalani gitu ya. Mungkin saya juga senang tadi dengar teman-teman walaupun off tapi tetap berkarya, gitu kan, nggak berhenti di situ saja. Saya sudah bersama Kak Gilang. Halo teman-teman. Kak Gilang ini dari Rumah Dongeng Mentari atau biasa disingkat RDM ya gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang tahu tentang RDM ya, tapi mungkin kita mau tahu lagi nih sama Kak Gilang seperti apa sebenarnya Rumah Dongeng Mentari ini. Silakan Kak Gilang. Ya, jadi saya Gilang dari Rumah Dongeng Mentari Yogyakarta. Nah, Rumah Dongeng Mentari itu adalah suatu rumah ya, karena rumah dongeng suatu rumah yang di dalamnya itu ada banyak buku-buku bacaan dongeng. Selain rumah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di sekitar RDM maupun yang jauh dari RDM untuk berkunjung ke RDM, yang dimana di RDM nanti bakal bisa baca buku dongeng gitu kan. Buku dongeng dengan berbagai bahasa gitu Mbak, ada dari bahasa Jawa ada, terus ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Selain membaca buku-buku cerita atau buku dongeng, juga ada board game yang ada di Rumah Dongeng Mentari. Nah, tapi kegiatan dari Rumah Dongeng Mentari itu nggak cuma di Rumah Dongeng itu aja gitu ya. Ada berbagai program yang dilaksanakan oleh Rumah Dongeng Mentari gitu. Misalnya pagelaran dongeng Yogyakarta gitu. Terus ada juga Awi Cerita Festival gitu. Nah, kegiatan ini ada yang 1 tahun sekali dan juga ada yang 2 tahun sekali gitu. Nah, kita nggak salah pilih nih untuk mendatangkan Kak Gilang di sini untuk menghibur adik-adik, dan tadi responnya positif ya. Alhamdulillah adik-adiknya saya lihat pada terhibur ya. Sangat terhibur, dan itu adalah poin kita untuk mengadakan event 25 berbagi ini, gimana kita harus berbagi terhadap adik-adik di sini juga, yang mereka juga tentunya perlu dihibur dengan dongeng ini. Nah, mungkin boleh sedikit cerita nih Kak Gilang, apa sih yang dirasakan berbeda setelah kita menghadapi pandemi saat ini? Mungkin kalau sebelumnya teman-teman RDM juga sering datang mendongeng sana sini ya kan. Sekarang juga udah mulai agak dikurangi, juga mungkin untuk mendekat ke adik-adik juga sangat menjaga diri. Iya benar kan. Gimana tuh Kak? Nah, jadi untuk aktivitas after pandemik ya, atau selama pandemi gitu ya, karena kayaknya pandeminya belum selesai sampai sekarang gitu ya. Selama pandemi ini aktivitas dari Rumah Dongeng Mentari gitu ya, yang awalnya itu biasanya dongeng secara langsung gitu kan, tatap muka secara langsung, akhirnya harus dilakukan secara virtual. Seperti pada bulan September kemarin kami baru saja melaksanakan virtual dongeng gitu ya, atau Awi Cerita Festival, yang biasanya itu dilaksanakannya secara langsung, itu kami laksanakan via gitu Mbak, jadi lewat YouTube gitu kan, Awi Cerita Festival. Nah, memang ada kekurangannya gitu ya, kami tidak bisa menghibur secara langsung, tidak bisa menebar kebahagiaan secara langsung karena engagementnya, tapi
melalui kegiatan virtual ini alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang bisa dijangkau gitu. Yang awalnya tadi misalnya Awi Cerita Festival itu dilaksanakan pengunjungnya hanya dari Yogyakarta atau yang dekat-dekat dengan Jogja gitu. Tapi karena Awi Cerita Festival ini pengunjung bisa dari seluruh Indonesia gitu. Jadi dari seluruh Indonesia bisa menyaksikan Awi Cerita Festival. Bahkan kami juga mendatangkan berbagai pendongeng-pendongeng internasional di Awi Cerita Festival ini. Oke. Intinya sebenarnya kita harus tetap beradaptasi ya Kak. Benar sekali ya. Pokoknya pantang menyerah, Iya. jangan mudah menyerah. Dan kita harus beradaptasi dengan kondisi apa yang ada. Contohnya dengan tadi dilakukan sama RDN. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai walaupun ada pandemi kita berhenti untuk menebar kebahagiaan ke orang lain gitu ya. Walaupun ada pandemi kita harus beradaptasi dan bisa menebar kebermanfaatan dan juga kebahagiaan ke orang lain. Oke, itu tadi yang sudah kita dapatkan informasi yang sangat penting ya, yang sangat berfaedah juga dari Kak Gilang, dan nanti harapannya juga apa yang sudah kita lakukan hari ini bersama Kak Gilang juga ke adik-adik bisa bikin adik-adik juga makin happy meskipun berada di pengungsian. Iya, Gitu. Terima kasih ya Kak Gilang ya. Ya, Terima kasih teman-teman Indo 5, sampai jumpa lagi. syukurku tiada henti, Indo 5 berbagi. Syukurku tiada henti, Indo 5 berbagi. Syukurku tiada henti, Indo 5 berbagi.